Octavia. Saya David Sukandar. Hari ini kita lagi main di salah satu produk premium terbaru dari Sinarmas Land. Benar banget. Ini adalah produk 8x14 dari BSD Siri. Punya luas tanah mulai dari 112 meter persegi. Rumah 3 lantai ini dilengkapi dengan 5 plus 1 kamar tidur, 3 plus 1 kamar mandi, dan mampu menampung sampai 2 kendaraan pada area carportnya. Untuk lokasinya juga strategis banget nih, Sin. Ada di BSD fase 3, jaraknya hanya 10 menit menuju ke tempat-tempat penting nih di BSD. Wow. Mulai dari Grand Lucky, kemudian ada IPK, Sekolah IPK BSD. Jaraknya juga masih under 10 menit ke Cubic BSD, ke AS BSD, ke Aeon Mall BSD, ke mall terbaru yang baru buka Ispara BSD. Dan juga buat sekolah-sekolah lainnya ya, di sini juga akan dibangun sekolah BPK Penabur dan Genesis Global School. Untuk akses tol juga masih sangat aksesibel dengan sangat mudah. Hanya 10 menit menuju akses tol Serbaraja, mau lewat akses tol yang udah existing sekarang di samping Aeon bisa, atau ke akses tol Future yang ada di BSD fase 3 nanti juga bisa. Untuk rumah sakit juga ada rumah sakit mitra keluarga yang akan dibangun di Kafling Komersil di dekat QB. Wah, strategis banget ya. Bener, lokasi udah aman banget nih. Iya. Nah, sekarang kita bahas fasadnya dulu. Untuk seperti teman-teman lihat, ini tuh mengusung konsep modern tropis ya, David ya. Benar. Dia banyak aksen warna abu-abunya, tapi ada sedikit kayu-kayu juga, dan ada banyak tanaman. Jadi bener-bener alam banget konsepnya ya. Yes, aku suka banget sih ngelihat memang kan warnanya neutral ya, pakai warna abu-abu, tapi tetap didukung sama aksen-aksen warna earth tone. Ditambah lagi kan emang ada tanaman-tanaman di atas ya. Kalau misalnya teman-teman suka untuk bercocok tanam, untuk pelihara tanaman ya di rumah, nah ini cocok banget. Jadi ada aksen-aksen kehijauannya juga, jadi masih blend in sama tema rumahnya. Bener. Kalau di bawah ini adalah area carportnya nih teman-teman, karena ini di show unit jadi ada tangganya. Tapi kalau misalnya nanti produk jadi, ini akan langsung ke jalanan ya. Di sini ada carportnya. Di atas ini udah dikasih kanopi nih sama developer. Kalau misalnya dilihat sih kayaknya ini bahan untuk kerangkanya pakai bahan alderon. Kemudian untuk bahan kanopinya ini udah pakai bahan terbaru yang sering dipakai sama BSD, yaitu GRC board. Jadi kalau misalnya hujan, kalau dulu kan seng kalau hujan tuh masih bunyi banget ya. Nah, kalau ini suaranya padat kayak suara plastik, dia tetap weatherproof, kemudian nggak berisik, jadi kalau hujan tuh nggak mengganggu. Dan gue suka sih ini ada detail yang dipasang sama BSD. Ini lihat deh di depan ini kayaknya talang air nih. Dan kalau misalnya bener ini talang air supaya airnya nggak jatuh ke depan, berarti di dalam kolom ini berarti ada saluran air untuk ke bawah. Kalau benar ya, nanti harus kita konfirmasi nih ke developer, apakah bener ini ada jalurnya. Tapi kelihatannya sih bener ada, karena biasanya BSD bener-bener mikirin produknya matang-matang, jadi penghuninya tuh bisa tinggal dengan tenang gitu di dalam rumahnya. Dan kelihatan bagus juga ya, Yes. nggak kemana-mana gitu. Nah, waktu masuk ke dalam sini, Sin, ini kita langsung disuguhin sama 2 akses. Yang pertama, akses langsung masuk ke dalam ruang keluarganya. Kemudian di sebelah sini, ini adalah service entrance menuju ke service area, yaitu ada kamar ART dan juga kamar mandi buat ART. Yang aku suka ya, di sini tuh dia bikin modelnya rooster-rooster begini. Jadi kalau dari depan tuh nggak kelihatan, tapi masalah udara itu tetap adem ke dalam. Jadi udara tetap bisa lewat. Dan ini adem banget, bener-bener adem, tapi tetap privasi terjaga. Jadi kalau misalnya kalian punya ART, ya kalian ART bisa masuk lewat sini, nggak mesti masuk dari Pintu utama. Itu. Oke, sekarang kita lihat dalamnya kali ya. Yes, kita lihat sini yuk. Yuk. Tunggu, sebelum kita bahas lebih dalam, di sini itu udah dilengkapi nama apa tuh, Zin? Smart door lock. Yes. Kayak biasa ya. Seperti produk-produk BSD biasanya, udah dilengkapin sama smart door lock. Kalau di show unit ini dia pakai merek Dermakaba. Ini dia bisa diakses lewat kartu RFID dan lewat kode PIN. Oke, kita masuk yuk. Yuk. Nah, ini dia living areanya, luas banget ya untuk ukuran segini, dan untuk flooringnya sendiri dia di show unit ini udah pakai HT, motifnya itu motif kayu sesuai sama temanya modern tropis. Dan untuk floor to ceilingnya itu mencapai 3,2 meter, jadi lega banget, jadi sirkulasi udara pastinya aman. Terus untuk drop ceilingnya juga itu bagus banget ya, senada lagi. Dia pakai motif-motif kayu gitu dan ditambah aksen garis-garis gitu. Jadi bener-bener modern dan bagus banget. Di sini udah bisa taruh sofa, meja, dan TV. Dan nggak lupa pasti ada pintu kamuflase menuju ke toilet.
Dan ini ada area buat gudang. Jadi kalau misalnya BSD, ini selalu deh hal-hal detail yang aku suka banget ya. Iya. Dia benar-benar bisa manfaatin ruangan dengan baik. Salah satunya, ini kan di bawah tangga ya. Jadi di bawah tangga ini dipasangin pintu kamuflase kayak Cindy tadi bilang. Yang pertama, ini untuk ke area gudang. Jadi kalau teman-teman mau taruh barang bersih, bisa taruh dalam sini. Benar. Dan di sini juga masih ada kamar mandi ya. Sebenarnya lebih ke powder room sih. Jadi kalau misalnya teman-teman pulang ke rumah, nggak langsung naik ke atas gitu masuk ngotorin rumah. Jadi habis masuk ke rumah langsung ke kamar mandi buat cuci kaki, cuci tangan, baru lanjut kegiatan lagi. atau enggak buat tamu ya, kalau dia mau pipis kan Yes. cukup banget ya untuk powder room gitu. Gak mesti ganggu ke area keluarga yang terlalu dalam gitu. Nah, kalau tadi di sebelah sini Cindy udah jelasin mengenai living area, ini adalah ruang keluarga, sebenarnya juga jadi ruang tamu. Di belakang sini kita langsung disuguhin sama dining and kitchen area. Benar. Kalau di sini sih developer kasih inspirasi, ini kita taruhin kitchen island sebagai pembatas. Jadi area dari living area ini dan dining area tuh ada separatornya, ada separationnya. Nah di sini, ini floor to ceiling juga masih sama, kurang lebih 3,2 meter, tapi tanpa drop ceiling. Dan yang aku suka banget nih sih produknya BSD yang baru-baru ini, Ya. selalu dipasangin void langsung ke lantai paling atas. Jadi kalau teman-teman perhatiin, di sini ada void kurang lebih lebarnya 1 sampai 1,5 meter, dan ini langsung ke atas, dan di atas udah dipasangin skylight canopy. Jadi terang banget gitu. Bener, cahaya matahari itu tetap bisa masuk ke dalam rumahnya. Dan kira-kira panas nggak sih? Nah, kalau berdasarkan pengalaman, ini tuh nggak terlalu panas. Jadi karena dia kacanya nanti teman-teman juga masih bisa kasih kaca film. Tapi yang paling penting adalah karena dia floor to ceiling-nya tuh Tinggi banget. Jadi kan ya seperti kita tahu kalau floor to ceiling-nya tinggi, partikel-partikel udara panas itu kan masih jenisnya lebih ringan. Jadi partikel tuh akan naik ke atas digantikan sama udara yang dingin yang akan Benar. ngumpul di bagian bawah rumahnya. Bener banget. Yes. Nah untuk kitchennya juga itu homey banget ya. Bener. Kayak iya cukup banget Yes. untuk masak, terus langsung ke dining areanya juga bisa muat sampai 6 orang ya. Yes, ini kesukaannya para ibu-ibu nih. Kadang kan ibu-ibu kalau misalnya masak kesannya terpisah banget ya, anak-anak ngumpul di mana, terus ibunya masak sendirian. Tapi kalau ini nggak mesti ngerasa left out. Karena apa? Benar. Misalnya kita masak di sini nih, ibu-ibu masak di sini, anak-anak masih bisa main di area dining area ini. Atau living Atau area di juga area bisa. living area juga masih tetap bisa ikutan ngobrol. Jadi misalnya lagi masak, mau makan apa? Gimana hari ini tuh masih enak banget. Kadang kan ada beberapa rumah yang separated banget ya, kasihan gitu kesannya. Jadi ibu-ibunya masaknya terpisah. Nah sekarang kita udah ada di kamar tamunya nih. Sebenarnya ini juga bisa kita manfaatin jadi kamar orang tua ya, Tin? Iya, karena Nah, letaknya di lantai 1 ya. bener, orang tua tuh kalau misalnya naik ke atas kayaknya kasihan, apalagi kalau misalnya udah usia ya. Lebih baik ya di lantai 1. Benar. Nah ini ukurannya, kalau di show unit ini kurang lebih 3,2 kali 3 meter. Jadi ya cukup spacious. Kalau misalnya kita mau taruhin tempat tidur, di sini juga masih pas. Masih ada area cukup buat lemari dan juga meja. Tapi teman-teman mesti ingat ya, untuk di show unit ini kan dia dindingnya pakai kaca nih, pakai tempered glass. Nanti produk aslinya itu nggak tempered glass, dapatnya itu ya dinding beton seperti biasa. Benar. Tapi memang bagus ya dibikin tempered glass ini, jadi kesannya lebih spacious gitu. Cuman nih jadi sayangnya nggak bisa jadi kamar. Tapi nanti kalau misalnya konsumen mau beli bisa request gak? Kayaknya nggak bisa. Oh, Jadi nggak harus bisa. harus renov sendiri. Oke. Tapi kalau aku beli rumah ini ya, akan aku manfaatin mungkin jadi ya kamar tamu sih sama kamar orang tua. Soalnya kalau misalnya jadi ruang keluarga lagi, kayaknya sayang karena di depan udah ada ruang Iya, keluarga. too much kebanyakan gitu ya. Bener. Dan di sini juga udah dapet kamar mandi dalam ya. Yes. Jadi cocok banget sih untuk orang tua atau tamu tadi. Yes, buat kamar mandinya, produk-produknya itu masih sama pakai standar BSD kayak biasanya. Biasa tuh mereka saniternya pakai Toto atau Setara. Di sini udah ada shower, udah ada wastafel dan toilet. Biasanya semuanya dari Toto. Kita lihat yuk ke lantai 2. Yuk. Let's go. Kok ini kayak lucu banget ya, kayak ada space gitu. Tapi gunanya buat apa? Yes, jadi ini adalah mezzanine levelnya antara lantai 1 sama lantai 2. Emang sih produk-produknya BSD itu sekarang mulai sering mengadaptasi level mezzanine kayak begini. Tujuannya apa? Supaya
penghuni rumah ini semuanya bisa nikmatin balkon. Karena kalau di sini ini kita bisa buka, ini ada area balkon kurang lebih itu lebarnya 1,5 meter kali 2 meter. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen nyantai, pengen taruh kursi, ya this is the right place. Dan kalau dari balkon ini kita bisa lihat ke balkon master bedroom, itu jaraknya kurang lebih tingginya beda 1 meteran. Jadi balkonnya ini yang satu begini nih. Jadi benar-benar bisa dimanfaatin dua-duanya. Iya. Bagus ya? Iya. Kita lihat ke Oke. atas. Nah, aku suka banget juga nih di area tangganya. Ini kok unik gitu, cuman 4 anak tangga, terus ada space gitu, panjang gini. Yes. Kayak kalau biasa kan rumah tuh langsung langsung daerah. Yang berbeda banget. Iya, gitu kalau ini misalnya. masih ada lorong gitu. Yes, jadi kalau misalnya teman-teman suka nih rumah-rumah yang spacious, ya this is maybe the right choice for you. Karena pemanfaatan ruang dari BSD itu memang biasa bagus banget. This is the second floor, ini adalah lantai 2-nya. Di lantai 2 ini ada 3 kamar tidur dan ada 2 kamar mandi nih di sini. Yang pertama kita mau bahas dulu kamar yang ada di depan kita nih, Sin. Ini kamar apa? Kamar anak. Kamar anak ya. Tapi lagi-lagi ya, ini kan dindingnya kaca. Harusnya pas beli dinding juga ya. Yes, ini dapatnya dinding beton nanti waktu beli ya. Ya. Gitu. Terus untuk ukurannya berapa feet Ini kalau kira-kira? ukurannya ini kira-kira 3,5 meter kali 3,2 meteran lah. Cukup Dan- banget ya buat anak ya. Yes, kalau misalnya kita masuk nih ke kamarnya, notice nggak apa yang langsung berbeda? Oh, lantai ya. Bener. Lagi-lagi lantai guys, udah pakai engineered Wooden floor. Kenapa harus pakai engineered wooden floor sih? Biar kakinya nggak dingin kalau bangun Yes. pagi-pagi. Soalnya kan kalau misalnya kita tidur semalaman, Ya. AC itu kan nyala terus ya. Kalau pakai keramik, emang sih adem, tapi waktu baru bangun tuh kayak dingin banget gitu rasanya. Tapi kalau pakai Benar. wooden floor kayak gini, ya nggak kedinginan. Jadi temperature-nya masih stabil. Benar. Nah di sini BSD juga masih kasih jendela untuk di area belakang kamarnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingat tadi di bawah ada void, nah ini voidnya nyambung nih ke sini. Jadi Benar. kalau misalnya mau iseng ya nanya di bawah lagi masak apaan wangi-wangi ya, ya tinggal kita buka. Assalamualaikum, lagi masak apa? Tapi kayaknya kurang ajar ya kalau kayak gini ya. Mama, Jangan ditiru ya guys Mama, ya. kamu bisa marah. Kita lihat ke sebelah sana yuk. Yes, ini buat floor to ceilingnya kurang lebih masih 3,2 meteran ya Sin. Iya. Yes. Nah di sini ini jadi ada area foyer sih kalau misalnya kita pengen manfaatin untuk taruh meja katakanlah buat kecil. hiasan. Ya, masih cocok lah tempatnya. Di sebelah kiri ini ada 1 kamar mandi. Ini untuk kedua kamar tidur di sebelah sini. Jadi kamar sharing. mandinya- sharing bener. Untuk sanitary masih pakai Toto. Dan aku suka sih dia sebenarnya ada dry and wet separation-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai showernya ada di area dalam dan udah ada pembatas pakai tempered glass. Jadi kalau misalnya kita hujan nih, kok hujan nih? Kalau misalnya kita mandi, kalau misalnya kita mandi itu airnya nggak nyiprat kemana-mana gitu loh. Benar. Nggak hujan ya? Kamu kepikiran hujan. Nah, ini kamar tidur anak keduanya. Yes. Untuk ukuran masih mirip-mirip banget ya, 11-12. Mirip-mirip. Yes. Tapi kayaknya ini lebih lebar dikit aja. Terus kalau di sini pakai single atau 120 deh, Masih pakai 120. tempat tidurnya. Terus udah ada lemari di sini. Yes. Dan- ini karena di show unit aja ya. Iya. Kalau misalnya teman-teman pengen taruh lemarinya yang bisa ukurannya agak nge-L ya juga masih bisa, tapi teman-teman mesti pertimbangin nanti akan ada pintu di area sana. Nah, ada hal yang berbeda nih Sin Apa? dari kamar yang sebelah sana. Kalau kamar yang sebelah sana, jendela belakangnya itu kan ke void ya. Oh ya. Kalau kamar yang ini jendela belakangnya langsung ke area outdoor-nya. Jadi kalau misalnya kita buka jendela, ya langsung ke Luar rumah. Ya langsung bisa ngeliat tetangga lah Iya, gitu. kalau yang Walaupun tadi kayaknya enggak masih bagian dalam rumah kan, void yes. kan. Sebenarnya ngeliat tetangga sih nggak juga, apalagi nanti ya ada Beton-beton dinding tapi lah. tetap ada cahaya Iya. buat masuk ke dalam rumah. Nah, sekarang kita lihat master bedroomnya. Let's go. Nah, ini master bedroomnya luas banget dan lega gitu. Aku suka banget sih sama kamar yang ini ya. Bener. Karena cahaya matahari tuh benar-benar bisa masuk ke dalam rumah. Aku tuh suka rumah-rumah yang terang. Dan di sini kan udah dikasih balkon nih dari dinding ke dinding ya. Jadi kurang lebih 3,8 meter. Dan kalau mengenai panas kita bisa pasang fitras kayak gini dan juga ada hordengnya. Dan ini floor to ceilingnya juga sama, kurang lebih 3,2 meter. Udah ada drop ceilingnya yang nggak terlalu lebay tapi tetap elegan. Elegan, Dan di ya. belakang ini ada headboard dengan aku suka Motif. sih aksen monoton Iya. begini, ada motif ke
kayu-kayuan. Ini kan kayak temanya lagi di hutan gitu ya, kalau Iya. dari back headboardnya. Tapi dikasih warnanya yang masih senada gitu, abu-abu. Yes, emang kelihatan elegan. Dan di sini di depan tempat tidur, kalau developer sih kasih inspirasi ya, di sini bisa taruh kursi. Jadi kalau misalnya kita pengen nonton, kalau mau di tempat tidur bisa, mau di sini bisa. Dan ini ada semi walking closetnya. Iya. Jadi buat ibu-ibu, ini adalah pilihan yang tepat. Masih nyaman banget. Yes. Ini ada lemari yang cukup besar, terus masih bisa taruh tas-tas di sini. Terus kita bisa make up di sini, dan di sebelah sini ada Ensuite Ensuite bathroom, bathroom-nya. sama saniternya masih dari Toto, dan kalau di sini ya ada kombinasi sama American Standard. Betul. Jadi toiletnya dari American Standard, kemudian di situ juga masih sama ada wet and dry separation areanya. Jadi di sini udah lengkap, ada wastafel, toilet, dan shower. Nah, sekarang kita lihat lagi nih ke lantai 3-nya, karena ada entertainment room ya. Oh ya? Iya, yuk Wah, kita seru lihat. banget. Ya kita lihat ya. Wah, ternyata di area tangga juga masih ditaruh jendela gitu ya. Jadi Yes. tetap terang, ada cahaya. Dan satu hal yang aku notice tuh, rumah ini tuh setiap sudut sebenarnya banyak jendela ya. Jadi cahayanya terang banget, gak perlu lampu gitu untuk siang-siang. Kalau tangga yang lantai 2 tadi kan udah ada balkonnya, jadi Benar. cahaya bisa masuk. Kalau di sini dia kalian dikasih jendela yang tinggi banget ini masih ada ditutup hordeng, tapi tingginya tuh benar-benar sampai atas teman-teman. Jadi Benar. untuk cahayanya masih terang banget. Tapi nggak yang over sampai bikin rumah panas. Itu poin plusnya. Yes. Sekarang kita naik lagi. Oke. Nah, ini ada kayak office space gitu ya buat di rumah ini. Dan floor to ceilingnya memang lebih pendek guys, karena ini kayak semi-semi Attic epic gitu gitu konsepnya. konsepnya benar. Ini floor to ceilingnya 2,3 meter, dan sebenarnya ini kayak lebih ke area foyer. Tapi emang bener sih dimanfaatin kayak gini ya, daripada kayak kosong banget. Lebih baik saya ditaruh area kayak gini, bisa buat belajar dan area kerja. But masterpiece dari rumah ini itu ada di ruangan di belakang kalian. Coba mundur. Jadi ini adalah entertainment room-nya. Ini ada di area attic dan spacious banget. Ini ukurannya itu kurang lebih 4 kali 5 meter. Floor to ceilingnya juga masih mirip, tapi ini kurang lebih 2,5 meteran, dan juga masih ada area balkon di sana. Iya. Sebenarnya sih ini hitungannya juga masih bisa jadiin kamar ya, Sin. Benar, Karena ya ukurannya sangat spacious, tapi ya memang kelemahannya aku nggak melihat ada kamar mandi di lantai Benar. 3 ini. Jadi akses memang kamar mandi lebih itu agak susah. susah mau turun dulu ke lantai 2. Tapi kalau mau manfaatin jadi kamar tidur sih emang ini akan sangat luas banget ya. Dan di sini ada jendela dari dinding ketemu dinding, dan ini kalau teman-teman lihat kok yang ini gelap banget ya, sama yang tadi kayak apakah mau hujan? Enggak, ini udah dipasangin kaca film. Jadi teman-teman bisa dengan nyaman di sini. Ini yang tadi gue bilang nih, Wah. kalau misalnya masalah terang gelap, masalah panas tuh nggak mesti takut. Kita bisa pasangin kaca film, mau kita atur kegelapannya berapa atau tolak panasnya seberapa besar. Nah, ini sekarang ada area balkon nih. Kita lihat yuk kayak gimana area balkonnya. Let's go. Yuk. Nah, ini adalah bagian balkonnya ya, Yes. yang dari entertainment room tadi. Cocok banget buat kalian yang suka nanam-nanam di sini biar rumahnya makin hijau. Yes, mungkin ada. Ini kurang lebih tuh kurang lebih lebarnya 1 meter. Nah, kemudian Panjangnya. kalau di sini panjangnya ya, ini kurang lebih sekitar 4 meteran. Iya. Kalau di show unit ini kan teman-teman ngelihat atapnya pakai atap kaca ya, pakai scarlet canopy. Tapi nanti waktu beli ini dapetnya nggak atap kaca, dapetnya atap kayak biasa aja. Tapi emang dibikin gini bagus ya. Bagus. Jadi kayak lebih terang gitu rumahnya. Rumah ini dipasarkan dengan harga mulai dari 4,5 miliaran, yang mana harganya masih oke banget nih untuk produk-produk BSD sekelas ini. Nah, untuk simulasi KPR-nya, teman-teman bisa lihat di samping sini. Dan lagi ada banyak banget promonya buat teman-teman yang beli hard cash bisa dapat potongan sampai 12,5%. Dan buat teman-teman yang beli lewat KPR nggak mesti khawatir, masih ada diskon sampai 12%. Dan ada opsi diskon 10% buat DP-nya. Jadi teman-teman nggak usah mikirin untuk bayar DP karena DP-nya digratisin sama developer dan masih ada tambahan diskon lainnya. Selain itu, teman-teman juga bisa dapat voucher dari Vivere dan Idemu sebesar 30 jutaan rupiah. Menarik banget ya.
Buat informasi lebih lanjut mengenai properti ini, teman-teman bisa hubungi kontak di bawah sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di properti berikutnya. Dadah! Produk terbaru yang produk premium. Akan dibuka di area West Village BSD Siri. Kenapa kamu diem? Ini berapa berarti salah harusnya. Tadi dia bilang 5 meter ya, salah. Ceilingnya itu 3,2 meter. Tinggi banget ya. Tinggi banget, jadi Dia tati-tati terus dari tadi.